Film diawali dengan memperlihatkan dua sahabat bernama Cody dan Mary yang saat itu tengah bersantai di atas atap. Cody nampak tersenyum dan dengan bangga bercerita kalau ia telah berhasil mencium teman sekelasnya yang bernama Sandra. Namun tanpa Cody sadari, rupanya cerita tersebut membuat hati Mary terbakar. Sejenak ia terdiam lalu mendorong Cody dan menikmati penderitaan anak itu sampai ia terjatuh. The wrong girl. 12 tahun berlalu di mana kita akan diperkenalkan dengan remaja 18 tahun bernama Scoot Norris. Tak cuma menjadi incaran para gadis, Scoot juga adalah pemain sepak bola terbaik di sekolahnya. Malam itu saat pertandingan antar sekolah berlangsung, Scoot mengalami cedera pada lututnya. Meskipun begitu, ia masih berusaha bertahan, bahkan berhasil membawa timnya menjadi pemenang. Saat di ruang ganti, Ivan, salah satu temannya, menanyakan apakah Scoot akan datang ke pesta ulang tahun salah satu temannya. Tapi Scoot mengatakan kalau ia tak bisa datang. Setelah Ivan pergi, Scoot pun nampak memesan sekotak pizza. Tapi tiba-tiba ia dibekap oleh seseorang. Rupanya itu adalah ulah Ivan dan kawan-kawannya karena mereka kesepian jika tak ada Scoot di pesta tersebut. Kita kemudian diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Jules, di mana ia adalah sahabat Scoot sejak kecil. Tapi sejalannya waktu, persahabatan mereka berubah menjadi cinta. Malam itu mereka nampak begitu mesra di belakang rumah. Namun tanpa mereka ketahui, seseorang nampak terus mengawasi mereka. Tak lama kemudian Ivan menghampiri mereka dan menantang Scoot berlari. Tak ada pilihan lain, Scoot pun menerima tantangan tersebut. Akan tetapi tiba-tiba lutut Scoot kembali bermasalah. Hal itu pun membuatnya mengerang kesakitan. Tiga minggu setelah menjalani operasi, Scoot kini kembali beraktivitas seperti biasa. Si ayah yang bernama Graham menyarankan agar Scoot berhenti bermain bola karena itu dapat memperburuk kondisinya. Tapi nampaknya Scoot terlalu mencintai sepak bola dan tak menghiraukan nasihat si ayah. Saat kelas dimulai, kita diperkenalkan dengan seorang siswi baru bernama Bess, di mana diam-diam ia nampak begitu mengagumi Scoot. Hari itu Scoot nampak menggambar sesuatu, bahkan ia masih melukis sampai kelas itu berakhir. Tapi kemudian ia terlihat kecewa dan membuang lukisannya. Kembali terlihat seseorang nampak memantau Scoot dari kejauhan. Scoot lalu menuju loker di mana di sana ia menemukan sebuah surat tanpa nama pengirim. Ketika Bess sampai di rumah, ternyata seorang siswa bernama Jeffrey nampak membuntutinya. Ia penasaran karena banyak orang mengatakan kalau Bess gadis pendiam dan juga aneh. Di sore harinya seperti biasa, Scoot kembali melatih kekuatan kakinya. Tapi tanpa disengaja ia menabrak seorang wanita bernama Andy. Pertemuan itu rupanya membuat Andy terpesona. Karena tak cuma ganteng, Scoot juga begitu perhatian. Andy ternyata adalah seorang pegawai di sebuah toko komik yang pemiliknya adalah Bess sendiri. Di sana Andy pun menceritakan kejadian barusan kepada Bess. Di situ Andy juga sempat menceritakan masa lalunya saat di SMA dulu. Ia mengenal seorang siswa bernama Brian. Andy mengatakan Brian sangat mirip dengan Scoot. Namun sayangnya cinta mereka kandas karena Brian meninggal dalam sebuah kecelakaan. Di sana kita juga diperkenalkan dengan pegawai lain bernama David, di mana ternyata David telah lama memendam cintanya kepada Andy. Di malam harinya saat Scoot pulang dari latihan, ia dikagetkan oleh Jules yang sudah menunggunya di teras. Jules mengatakan malam ini ia tak bisa tidur karena terus memikirkan Scoot. Di saat Jules terus merayunya, Scoot mengatakan kalau sebentar lagi ayahnya pulang. Jules lalu mengambil ponsel Scoot dan menjepret dirinya dalam keadaan tanpa busana. Ia mengatakan Scoot boleh menyimpan foto tersebut. Jules kemudian pulang dengan berjalan kaki karena memang rumah mereka berdekatan.
Namun tanpa Jules sadari, seseorang sedang mengikutinya. Beberapa saat kemudian, Bess nampak baru pulang dari suatu tempat. Di sana rupanya Jeffrey masih menunggunya. Jeffrey yang penasaran lalu menanyakan Bess tinggal dengan siapa, karena Jeffrey melihat rumah tersebut nampak tak berpenghuni. Bess mengatakan kalau orang tuanya sedang keluar kota. Ia pun meminta Jeffrey segera pergi. Keesokan harinya, Bess melihat-lihat profil Scoot dan Jules di media sosial, di mana mereka banyak membagikan momen-momen kebersamaan mereka. Di saat bersamaan, alarm pun berbunyi, di mana ternyata di setiap jam yang sama, Bess selalu menanti Scoot lewat di depan rumahnya. Beberapa saat kemudian, Scoot terlihat berusaha keras melatih dirinya dengan latihan beban. Di situ juga nampak si Evan yang menanyakan perkembangan lututnya. Setelah menyelesaikan latihannya, Scoot pun meninggalkan Ivan sendirian. Dan di saat Ivan berlari menuruni tangga, sebuah tangan memegang kakinya. Di sore harinya saat Scoot berjoging, tak sengaja ia menabrak Bess. Disitulah baru terungkap ternyata selama ini Scoot tak pernah tahu kalau Bess adalah siswa baru di kelasnya. What's your name? Bess. I'm in your English class. I'm Scott. I know. Di sana mereka pun berbincang dan sempat saling bertukar musik satu sama lain. Kejadian tersebut benar-benar membuat Bess tak bisa berkata-kata, karena baru kali ini ia begitu dekat dengan pria pujaannya. Di malam harinya, Bess melihat-lihat status Scoot yang mengatakan kalau ia sedang pergi ke bioskop. Disitulah Bess mulai menghayal betapa bahagianya ia jika bisa menemani Scoot menonton malam ini. Tapi Bess hanya bisa menghayal karena Scoot ternyata pergi bersama Jules. Sementara itu di saat yang sama, seseorang bersepeda nampak mendatangi rumah Scoot. Sepulang dari bioskop, Scoot melihat ayahnya sudah tertidur di sofa. Setelah mematikan lampu, ia pun pergi ke kamar. Anehnya, tanpa Scoot ketahui, rupanya sudah ada orang lain di kamarnya. Sosok misterius tersebut baru keluar dari lemari setelah melihat Scoot tertidur. Keesokan harinya saat di toko, Bess kedatangan tamu di mana tak lain adalah Jeffrey. Dan kali ini Jeffrey berusaha keras mengajak Bess makan siang. Sambil membawa sekotak pizza, Jeffrey mengajak Bess ke hutan, di mana disitulah Jeffrey mengutarakan kalau ia menyukai Bess. Tapi ternyata Jeffrey harus kecewa karena Bess menolak cintanya. Di malam harinya nampak kembali Bess melihat-lihat foto Scoot dan juga Jules. Nampaknya kini Bess semakin terobsesi dengan seorang Scoot. Keesokan harinya Jules dikagetkan dengan tulisan di jendela kamarnya. Ia pun memanggil Scoot untuk melihat hal tersebut. Namun di sana Scoot malah tak percaya dan berpikir kalau Jules membuat itu sendiri. Hal itu membuat Jules kesal dan meminta Scoot pergi. Scoot kemudian pergi ke coffee shop, di mana disitulah ia bertemu guru seninya yang bernama Miss Nancy. Nancy mengatakan kalau ia menemukan buku bacaan yang cocok sekali untuk Scoot, karena ia tahu Scoot juga pencinta karya sastra. Tak cuma itu, Nancy juga memberikan Scoot nomor teleponnya. Ia meminta Scoot menelponnya nanti malam. Setelah Nancy pergi, Scoot melihat Bess di tempat tersebut. Awalnya mereka sekedar berbincang, namun mendadak Scoot terlihat kesal saat Bess memperlihatkan lukisan yang sempat ia buang kapan hari. Dari situlah Scoot mulai curiga kalau Bess yang meninggalkan surat cinta di lokernya dan juga orang yang mengerjai Jules. You're an artist. Did you pick that out of the trash? Just stop, please. Di malam harinya Scoot mendatangi Jules dari luar kamarnya. Ia mengirim pesan kalau ia tahu siapa yang menulis pesan di jendela kamar Jules. Meskipun Scoot tahu kalau pelakunya adalah Bess, ia tak mau mengatakannya karena ia tak mau Jules melakukan hal buruk terhadapnya. Sementara itu di rumah, Bess nampak begitu kesal. Ia terus berbicara dan memaki-maki dirinya sendiri. Keesokan harinya nampak ibu guru Nancy terlihat berjoging menuju hutan. Tanpa merasakan firasat apapun, ia terus berlari sampai ke dalam hutan.
Di sanalah tiba-tiba sebuah batang kayu menyambar kepalanya yang akhirnya membuat Nancy pingsan. Sementara itu di tempat latihan, Scoot yang tengah berlari mendadak kaget karena tiba-tiba sebuah tangan menyentuhnya. Sontak saat itu ia menjatuhkan bebannya. Saat si pelatih datang, tentu saja Scoot tak berani bercerita karena ia yakin si pelatih tak akan percaya. Scoot lalu pergi ke kolam renang dan di saat ia sedang menyelam, seseorang muncul dan mengambil ponselnya. Tak cuma itu, setelah mengotak-atik ponsel tersebut, ia menjatuhkan ponsel Scoot ke dalam air. Saat kembali ke tepi, Scoot pun merasa aneh karena tak ada angin, tak ada hujan. Ponselnya tiba-tiba jatuh ke kolam. Setibanya di rumah, Scoot yang tak bisa menyalakan ponselnya lalu membuka email, di mana ia pun kaget menerima banyak balasan karena ternyata si penguntit tadi menyebarkan foto panas Jules ke beberapa nomor temannya. Scoot segera menemui Jules dan menjelaskan semuanya, tapi ternyata Jules terlanjur malu dan tak mau menemui Scoot. Di saat itu juga Scoot mendatangi Bess. Ia memaki Bess habis-habisan dan menuduh kalau ialah yang melakukannya. Bess tak berani mengatakan apapun hingga Jeffrey datang dan meminta Scoot pergi. Tapi Scoot malah meninjunya dan hal itu membuat Bess kesal dan menyuruh Scoot segera keluar. Di malam harinya Scoot mencegat Jules di tengah jalan. Ia berusaha mengatakan kalau bukan ia yang menyebarkan foto tersebut. Tapi nampaknya Jules tak mau mendengar alasan apapun dan mengatakan kalau ia akan pergi ke pesta temannya. Setibanya di pesta, tanpa diduga Bess mendatangi Jules. Melihat Jules bersedih, Bess memberikan tisu miliknya. Setelah melihat Jules tenang kembali, Bess menanyakan apa yang membuat Jules bersedih. Namun Jules sepertinya enggan bercerita dan memilih pergi. Jules menghabiskan banyak minuman keras yang membuatnya setengah mabuk. Karena tak tahan, ia pun tertidur di salah satu kamar. Sesaat kemudian seseorang memasuki kamar tersebut. Melihat Jules sedang tertidur, ia mengambil bantal dan membekap gadis tersebut. Sesaat Jules berusaha meronta, tapi ia tak kuat lagi dan akhirnya terkulai lemas. Berpikir Jules telah tewas, si penyusup itu pun pergi, tapi ternyata Jules hanya pingsan. Jules buru-buru keluar kamar, tapi ia tak melihat si pelaku dimanapun, dan ia malah melihat si Scoot. Scoot lalu membawa Jules pulang dan setelah mendengar ceritanya, ia pun mengatakan kalau pelakunya kemungkinan adalah si Bess. Scoot mengajak Jules menelpon polisi, tapi Jules ragu karena ia tak bisa membuktikan apapun. Dalam perjalanan pulang, Scoot tak sengaja menabrak seseorang. Right? I think so. I think they've left. Di mana ternyata tak lain ia adalah Andy. Scoot lalu turun dan melihat kondisi kaki Andy yang berdarah. Khawatir akan kondisinya, Scoot berniat membawa Andy ke klinik. Namun Andy menolak dan mengatakan kalau rumahnya di dekat sini. Akhirnya Scoot pun meminta agar ia bisa mengantarnya pulang, dan Andy nampak tak keberatan dengan hal tersebut. Setibanya di rumah, Scoot masih bersikeras agar diizinkan mencuci luka Andy. Karena terus memaksa, Andy pun mengizinkannya. Setelah mengobati luka Andy, Scoot ke belakang dan melihat sebuah papan catur. Saat itulah Andy datang dan memukul Scoot sampai pingsan. Nice chessboard. Just like the one in your kitchen. Beberapa saat kemudian Scoot tersadar berada di sebuah ranjang lengkap dengan taburan bunga mawar di atasnya. Melihat Andy menghampirinya, Scoot pun mencoba melarikan diri. Andy lalu berlari ke atas dan kembali dengan sebuah suntikan. Setelah menyuntikkan obat tersebut, Scoot pun tak sadarkan diri. Keesokan harinya Andy nampak senyum-senyum sendiri. Ia juga tak bisa berhenti mengagumi ketampanan seorang Scoot. Saat Andy akan pergi bekerja, tiba-tiba David mendadak datang ke rumahnya. David mengatakan kalau ia khawatir karena tak melihat Andy di kantor. David terus mendesak agar ia diizinkan bertamu. Tentu saja Andy khawatir, terlebih ia mulai mendengar suara-suara gaduh dari basement.
Ia meminta David pergi, tapi David tak mau beranjak. Tak ada pilihan lain, Andy pun akhirnya menusuk David sampai tewas. Andy kembali ke basement dan melihat Scoot mencoba keluar. Scoot pun bertanya apa yang Andy inginkan darinya. Andy mengatakan kalau ia begitu mengagumi Scoot, dan karena ia tak mungkin mendapatkan cinta Scoot, cara inilah yang harus ia tempuh. Andy lalu memberikan Scoot sebuah buku gambar, tapi Scoot kesal dan melemparkannya. Andy mengatakan kalau saat ini ia ingin sekali Scoot melukis dirinya. Scoot tak berani menolak karena melihat Andy membawa pisau yang berlumuran darah. Scoot pun meminta agar ia dibebaskan jika ia berhasil melukis Andy. Dan nampaknya Andy pun tak keberatan dengan hal tersebut. I'll let you go. Tak ada pilihan lain, Scoot pun bersedia. Saat dipapah keranjang, Scoot menarik rambut Andy. Tapi Andy kembali memukul tulang kaki Scoot yang patah. Melihat Scoot meringis menahan sakit, Andy meyakinkan kembali ia pasti akan menepati janji. Di tempat berbeda, Bess terlihat benar-benar telah kehilangan harapannya untuk mendapatkan cinta Scoot. Ia mulai membakar semua hal yang berhubungan dengan Scoot. Saking mumetnya, Bess lalu menghubungi Andy. Ia berpikir Andy bisa menjadi teman curhatnya. Tanpa membuang waktu, saat itu juga Bess berangkat ke rumah Andy, yang tanpa ia ketahui Jeffrey juga tengah mengikutinya. Beberapa saat kemudian Scoot berhasil menyelesaikan lukisan tersebut. Akan tetapi Andy nampak kecewa karena lukisan itu tak seperti yang ia harapkan. Scoot mencoba memelas agar ia segera dilepaskan, namun Andy menolak dan meminta Scoot melukisnya kembali. Scoot yang kesal lalu menusuk kaki Andy, lalu menghantamkan kepalanya ke dinding sampai pingsan. Do it again. Scoot berusaha merangkak menaiki tangga basement. Di saat yang sama, rupanya Bess juga tiba di lokasi. Ia pun kaget saat melihat Scoot merayap di lantai. Scoot meminta Bess menelpon 911, namun Bess yang banyak bertanya membuat mereka terlambat karena Andy keburu naik ke atas. Hey, what's going on? Andy lalu mengambil pensil di kakinya dan berniat menghabisi Bess. Tapi beruntung Jeffrey muncul dan menolongnya. Disitulah kemudian Scoot meminta maaf dan berterima kasih pada mereka berdua. Beberapa hari kemudian nampak Andy diinterview oleh seorang psikiater. Dari data kepolisian terungkap Andy memiliki nama lain yaitu Mary. Dan ia pun diduga menjadi penyebab tewasnya teman satu SMA-nya yang bernama Brian. Disitulah Andy juga mengaku kalau dialah yang mencelakai Nancy dan juga Ivan saat mereka berolahraga. Saat ditanya apakah itu pertama kalinya Andy membunuh, Andy menjawab ia sudah melakukannya sejak anak-anak. Dan film pun selesai. You're gonna be here for a while. Jadi sebetulnya sejak awal Andy sudah tergila-gila dengan sosok Scoot Norris. Karena Bess selalu bercerita kalau Scoot itu begitu mempesona dan telah menjadi idaman semua gadis di sekolahnya. Sejak itulah Andy selalu mengintai bahkan membuntuti kemanapun Scoot pergi, termasuk menghabisi siapapun yang mungkin dapat menggagalkan rencananya. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.